Apa belum pernah saya sampaikan barangkali ya, tapi kali ini saya mulai saja. Ya. Kok nggak mau? Apa ini kok nggak mau? Sebentar, Mas. Oke, saya mulai saja dan barangkali penyampaian saya tidak harus urut gitu ya, karena ini ada kurang lebih 19 gaya kepemimpinan ya, 19 atau 17 ya, lupa aku. Karena dari waktu ke waktu saya tambah terus 17 ya. Dari 17 kepemimpinan ini, gaya-gaya kepemimpinan ini mungkin ya kalau saya sampaikan mungkin secara serampangan dulu aja ya, tidak sampai rinci-rinci gitu. Nanti kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Cuma yang akan saya elaborasi ini ya, apa kepemimpinan situasional, kemudian kepemimpinan model Hasta Brata, lalu apa kepemimpinan perubahan, kewirausahaan dan kepemimpinan strategik ini yang akan saya elaborasi ya, karena dua yang terakhir 16-17 ini saya coba ramus demikian rupa sehingga kita tidak terikat hanya gaya-gaya kepemimpinan yang sudah ada selama ini, karena saya melihat banyak pemimpin yang kurang menerapkan kewirausahaan umpamanya. Kewirausahaan itu bukanlah barang mesti untuk bisnis, enggak lah, karena kewirausahaan menurut saya ada 5 indikator yang nanti saya sebutkan saja lah. Lalu kepemimpinan strategik nampaknya penting karena kita ini seringkali tidak ada penyiapan pemimpin penggantinya. Bahkan dalam perguruan tinggi pun yang sebenarnya orangnya sudah
dewasa secara pikiran, secara perasaan dan kehendak pun seringkali masih ada bintik-bintik, yaitu penggerak ketidakwarasan kolektif itu sering terjadi, masih ada. Padahal orang-orang perguruan tinggi sudah cukup dewasa pikirannya, perasaan dan kehendaknya. Tidak perlu dong kita atur-atur, kita arah-arahkan, itu sebenarnya sudah tidak waktunya gitu. Tapi masih ada penggerak-penggerak ketidakwarasan kolektif itu sehingga setiap kali ada pemilihan jadi onar juga gitu. Ya, oke. Secara sepintas saja saya serampangan saja. Klasik ini sebenarnya adalah kepemimpinan otoritatif lah, zaman raja lah gitu. Yaitu di sini ada tanda-tanda dominatif, direktif, otoritatif, dan para pengikut harus patuh, taat melaksanakan perintah pimpinan dan tertutup untuk pertanyaan. Nah, sifat-sifat tersebut ada karena pemimpinlah yang berhak satu-satunya berhak untuk menafsirkan kebenaran yang sah. Nah, ini biasanya ya dimiliki oleh para raja-raja itu. Tidak hanya kerajaan, tapi zaman Uni Soviet sebelum Gorbachev itu juga sangat otoriter, zaman di bawah Hitler, Singapura di bawah Lee Kuan Yew. Tapi menarik karena Singapura itu otoriter, tetapi pemimpinnya disenangi karena otoriternya adalah untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk pribadi. Makanya Lee Kuan Yew itu otoriter, tetapi ketika meninggal dunia dielu-elukan karena apa yang dilakukan itu semata-mata hanya untuk masyarakat begitu. Nah, jadi intinya ginilah, kepada jenis kepemimpinan ini ya pemimpin itu mendikte pengikut apa yang harus dilakukan tanpa harus ada diskusi, konsultasi dan sebagainya. Ini saya pikir ya masa-masa lalu cocok, tapi sekarang masih ada juga kadang-kadang umpamanya aku pernah menceritakan kepada Anda atau belum, ketika ada gempa tahun 2006, kebetulan anak-anak saya sedang di atas itu ya. Ya saya tidak perlu diskusi, turun gitu. Apa kita gimana? Kita demokrasi, diskusi dulu. Ya belandar ngebru istirahmu. Jadi masih ada ruang untuk menerapkan gaya kepemimpinan otoriter pada situasi tertentu. Kira-kira begitu ya. Oke, saya serampangkan saja ini. Kemudian kepemimpinan berdasarkan pembawaan. Artinya gini, teori ini meyakini bahwa pemimpin itu dilahirkan. Yang berarti pembawaan. Bukan dipersiapkan, tidak bisa dididikkan, tidak bisa dilatihkan. Kira-kira gitu. Nah, maka lalu leader is born, pemimpin dilahirkan itu ya sejak lahir dia sudah mempunyai sifat-sifat sebagai calon pemimpin, apakah dia gagah, ngomongannya pinter, apakah dia apa, tapi itu semua pembawaan gitu ya. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan pembawaan di sini ya biasanya sifat-sifat pembawaan orang itu yang cerdas, baik secara intelektual, tubuh yang gagah, tinggi, kepercayaan diri yang tinggi, dan juga tingkat energi yang baik. Nah, tentu ini tidak berlaku secara umum ya, karena kalau Anda mencermati Gus Dur itu kan Anda tahu semualah penglihatannya dan sebagainya. Tapi kenapa kok dipilih gitu ya? Ya karena beliaunya mempunyai hal-hal tertentu yang kita orang lain tidak punya gitu. Meskipun kita tahulah bahwa Bu Mega itu adalah termasuk yang tidak senang ketika Gus Dur jadi presiden. Oleh karena itu ketika pengangkatan kabinet kan nggak hadir Bu Mega itu ya, karena memang ya bagaimana ya partai saya yang banyak pemilunya kok yang jadi presiden bukan saya gitu loh. Maka lalu menjadi dilema waktu itu ya. Tapi udahlah ini barang para politisi bukan kita. Oke. Ada juga kepemimpinan berdasarkan perilaku. Di KHD Ki Hajar Dewantara itu kan sudah ada jelas. Engarso sung tulodo ya ini gitu loh. Tapi berikutnya tidak. Terwuti andayane ing madya mangkarso itu apa? Ya sebenarnya aslinya punya KHD yang turwuri andayani. Kemudian ing ngarso sung tulodo ing madya mangkarso itu adalah
dari Kisarino sebenarnya. Tapi ya apa boleh buat karena semuanya sudah mendeklarasikan bahwa KHD adalah pemimpin Tamasiswa sehingga apapun ide-ide seringkali diintegrasikan kepada nama beliau. Ya sudah jelas bahwa teori ini ya meyakini bahwa pemimpin secara langsung aktivitas kerja yang dipimpin. Dan pemimpin dapat dipersiapkan atau dipelajari atau dilatihkan, bukan dilahirkan. Kira-kira gitu. Nah, 3 jenis gaya perilaku pemimpin yang dimaksud itu satu otoriter, ya, tapi masih bisa juga. Yang kedua demokratik. Terus yang keempat, ketiga itu adalah pembiaran. In English they call it laissez-faire. Otoritarian, demokratik, and laissez-faire. Ketiganya dapat pecah-pecah menjadi lebih rinci tentu saja, tapi saya tidak akan merincikan di sini. Tapi intinya bahwa perilaku pemimpin itu akan menjadi idola. Gitu aja. Jadi kalau pemimpin itu jujur, ya bawahnya akan jujur. Pemimpinnya itu cerdas, ya bawahnya akan belajar untuk cerdas dan seterusnya. Ya, ini kepemimpinan berdasarkan perilaku. Ada juga kepemimpinan berdasarkan karismatik gitu. Ini pada dasarnya ya jenis kepemimpinan yang mengandalkan pada karisma seorang pemimpin. Dan karisma seorang pemimpin itu ditunjukkan oleh kewibawaan yang dimiliki oleh seseorang untuk mempengaruhi yang dipimpin. Biasanya kewibawaan itu bersumber pada aspek psikologis dan juga fisik seseorang. Aspek psikologis apa? Ya dia cerdas, dia perasaannya halus, kemudian kehendaknya juga baik, kemudian fisiknya itu dia mungkin tinggi, gagah dan seterusnya yang tentu saja ini tidak bisa lalu dididikkan karena lalu mengandalkan pada karisma seseorang ya. Lalu kepemimpinan transaksional, kalau istilah sekarang politik dagang sapi, itu masih sering dipraktekkan terutama di DPR maupun juga dalam pilkada-pilkada itu masih sering kita temui gitu ya. Ya prinsipnya kalau transaksional itu ya karena pedagang sapi ya saya untung, kamu untung. Nah, sebenarnya win-win juga di sini, cuma ada transaksional yang kadang-kadang transaksional itu merugikan rakyat. Kan begitu masalahnya itu. Kalau tidak merugikan rakyat nggak masalah. Jadi kepemimpinan transaksional adalah jenis kepemimpinan yang mengandalkan transaksi antara pemimpin dan yang dipimpin. Artinya ada kesepakatan antara tawar-menawar antara pemimpin dan yang dipimpin. Ya istilah tadi politik dagang sapi. Lalu pemimpin meminta yang dipimpin melakukan sesuatu dan yang dipimpin akan diberi imbal jasa jika yang dipimpin telah melaksanakan perintah sang pemimpin. Barangkali Anda pernah mendengar MBO, manajemen berbasis objektif. Nah itu mirip-mirip, cuma itu manajemen, kalau ini kepemimpinan sama. Esensi dari MBO, manajemen berbasis objektif itu ya kesepakatan antara manajer dan bawahannya apa yang dikerjakan lalu tanda tangan semuanya itu dipegang sebagai transaksi antara manajer dan bawahannya. Sama dengan pemimpin. Nah, masalahnya apakah kesepakatan berdua itu akan membuat perubahan atau tidak, itu yang menjadi pertanyaan-pertanyaan kita. Karena transaksi tidak selalu disertai menguntungkan pihak lain, kan begitu. Nah, biasanya transaksi-transaksi gini ya wujudnya banyak sekali, banyak kartel ya. Kartel itu banyak, yang sering saya jumpa itu loh di Brambang, di Brebes itu ya. Itu kan menarik itu karena daerah itu memang yang diciptakan oleh Allah untuk cocok untuk berambang gitu. Tapi kan para tengkulak itu kan ada persekongkolan, kesepakatan jahat gitu, sehingga mereka membuat kesepakatan harga umpamanya gitu. Ketika berambang sedang membludak, lalu dibeli murah gitu. Nah, transaksi-transaksi demikian itu kan merugikan petani berambang.
Akhirnya kemarahan petani Brambang pada waktu itu Brambang itu tidak dijual tapi dijajar di pinggir jalan, dibiarkan busuk gitu loh. Saking marahnya petani karena dihargai murah sekali. Jadi tidak dijual tapi biarkan saja busuk di pinggir jalan. Tentu dengan maksud supaya pemerintah tahu gitu loh bahwa ini adalah ulah dari para tengkulak, pengepul Brambang yang membuat harga seenaknya. Jadi antara tengkulak satu dengan tengkulak lain, trader satu dengan trader yang lain, kadang-kadang disebut sebagai broker, ya itu kan trader-trader itu. Nah, mereka membuat kesepakatan untuk membuat harga. Tapi lalu membuat harga itu yang dirugikan petani gitu. Nah, ini seringkali terjadi di Brebes itu bolak-balik. Ya kenapa pemerintah tidak turun tangan? Ya katanya kita punya Bulog, punya Dolog, itu kan mestinya berperan untuk menjaga equilibrium antara supply dan demand Brambang. Ya akhir-akhir ini 1 bulan yang lalu lah terjadi kekurangan lombok yang pernah kita diskusi di kelas ini juga. Akhirnya kita harus mengimpor 27.000 ton lombok. Padahal lombok itu sebenarnya kalau pas panen beli sajalah oleh Dolog itu, daerah-daerah itu lalu dikeringkan dan dibuat bubuk, diplastiki atau ditaruh di botol. Lalu ketika sedang kekurangan lombok dikeluarkan, kan begitu ya. Tapi nggak tahu juga saya kadang-kadang apa ya yang dikerjakan oleh mereka-mereka itu ya. Kok sama sekali tidak berperan untuk mengatasi equilibrium, ya lombok, ya Brambang, ya daging, ya garam, ya apa, ya apa. Tapi lalu orang mengatakan bahwa itu sebenarnya politik dagang, Prof. Itu. Jadi di situ ada mafia-mafia importir dan mafia-mafia eksportir yang menerapkan kejahatan-kejahatan yang akhirnya mereka untung besar. Tapi rakyatlah yang dirugikan. Nah ini hal semacam ini lalu peran pemerintah di mana? Kan begitu ya. Sebab ketika mau impor ekspor itu kan pasti ditandatangani oleh pemerintah. Itu yang sampai sekarang saya tidak memahami. Sebenarnya apa sih yang dilakukan pemerintah gitu loh. Kok sampai terjadi seperti ini? Nah, kira-kira gitu. Mungkin sampai di sini dulu saya hentikan, saya buka tanya jawab kalau ada sebelum saya teruskan. Saya Prof. Monggo. Kaitannya yang terakhir keseimbangan equilibrium supply demand tadi Prof. Itu apakah terjadi karena campur tangan pemerintah atau pasar bebas gitu saja Prof? Ya, begini ya, kita ini kan sebenarnya de jure secara peraturan undang-undangan kan bukan negara kapitalis. Negara kapitalis itu prinsipnya membiarkan saja para kapitalis berdiskusi dengan para kapitalis yang lain untuk mengatur supply demand. Makanya lalu seringkali disebut pasar. Nah, masalahnya kan para tengkulak itu atau para kapitalis itu apakah ada niat untuk memajukan rakyat kita? Itu yang menjadi pertanyaan. Saya masih meyakini bahwa mereka yang dicari untung, dan untung. Bahwa rakyat maju atau tidak itu urusan lain. Nah kalau seperti itu yang terjadi, maka kan intervensi dari pemerintah dibutuhkan karena kapitalis itu apapun alasannya cenderung serakah. Kapitalis itu. Kalau tenaga kerja bisa dibayar murah, kenapa enggak harus saya bayar mahal? Kan gitu ya, kalau dia harus bisa bekerja 7 hari, kenapa saya pekerjakan hanya 5 hari? Jadi prinsipnya greedy atau serakah itu memang teori kapitalis. Maka greedy is good. Serakah itu baik. Itu menurut Adam Smith yang bukunya ditulis pada tahun 1776 dan sampai sekarang buku itu ide gagasan Adam Smith itu malah makin memekar. Bahkan Indonesia yang tadinya Anda kalau bacalah Undang-Undang Dasar pasal 33 ayat 1 sampai 4 itu jelas sekali tidak senang dengan kapitalis, tetapi dalam praksisnya kita tahu semua bahwa kita ini sudah melebihi negara kapitalis ini, Mas. Maka lalu dibutuhkan intervensi pemerintah. Sebenarnya Bulog di pusat, Dolog di daerah itu masuknya itu. Ketika terjadi jomplang antara supply demand berarti tidak equilibrium. Di situlah peran pemerintah turun tangan.
Kalau nanti suplainya kurang diapakan, kalau lebih diapakan. Itu makanya lalu kayaknya nggak tahu juga, jangan-jangan dolok-dolok dengan Bulog sudah. Kalau Bulog sih aku tetap kokoh, enggak lah gitu Pak. Mantan Letnan, bukan Letnan Jenderal, bintang 3 polisi siapa Pak Buas itu loh, Pak Buas. Ngerti enggak Pak Buas? Pak Buas ngerti enggak? Ngerti, Prof. Lah ya, dia kan Kabulok ya itu. Itu menurut saya bagus orangnya. Saya yakin dia tidak korupsi dia. Di mana-mana track record-nya kan selalu saja melawan koruptor. Nah, sekarang katanya koruptor diganti pencuri uang rakyat gitu loh, Mas. Sekarang diganti. Sudah ada kesepakatan 170 wartawan kok ya. Anu surat kabar yang ingin mengganti koruptor menjadi pencuri uang rakyat gitu loh. Bolak-balik ini mentale podo ya mbuh lah. Tapi memang koruptor Indonesia itu dimuliakan, Pak ya. Kamu mengikuti Heru Subono hari inilah, umpamanya Jaksa Pinandi dihukum 10 tahun, tetapi dipotong 6 tahun, jadi 4 tahun. Gitulah. Terus Joko Chandra yang tadinya dihukum lama, baru masuk penjara saja sudah dipotong 2 bulan karena kemerdekaan ini, kan gitu ya. Tapi saya pikir, waduh, ini Indonesia ini kalau boleh disimpulkan kan di mana ya letak pemberantasan korupsi itu ya. Ingatasi jaksa yang membantu koruptor luar biasa kok dihukum hanya 4 tahun. Kemudian Joko Chandra yang boleh dikata sudah dihukum melarikan ke Papua Nugini, kemudian akhirnya berbisnis di Malaysia, hingga baru sekarang sekian puluhan tahun baru ditangkap. Saya kadang-kadang kok aku sing gendeng kok ya aku. Sing gendeng ya aku kok kuwi ngono lho. Kita kan boleh bertanya Mas kita. Judek juga Indonesia itu kadang-kadang kok ngene to ya cara ngurus negara gitu loh. Oke. Sekarang ini para pengusaha nampaknya bermain apa yang saya sebut sebagai kartel. Mas, kartel itu adalah sekali lagi persekongkolan antara trader atau pengepul atau apa ya dalam rangka untuk berbuat seenaknya terhadap para produser-produser, apakah petani, apakah apa gitu. Saya pernah merasakan sendiri ketika sedang panen apa itu ubi kayu atau istilahnya singkong di Lampung gitu ya. Wah itu kan kita bareng Mas panen singkong itu. Wah itu lalu pengepul itu seenaknya sendiri membuat harga itu Mas. Waduh. Luar biasa ini kalau caranya begini saya harus mendiversifikasi agribisnis saya supaya kita tidak terjebak pada itulah. Sejak itu saya diversifikasi Mas. Sebagian saya kelapa sawit dan sebagian juga masih singkong. Saya sebenarnya risk taker mau menanam juga melon, juga semongko gitu. Cuma itu memang risk taker sekali. Kalau sampai tidak laku kan dalam waktu singkat bisa ambruk gitu ya. Cuma sedang saya pertimbangkan karena orang yang tidak berani mengambil risiko juga nggak maju-maju sebenarnya. Tapi kalau mengambil risiko tanpa ada perhitungan kan masuk jurang. Kan orang yang terlalu hati-hati itu kan nggak maju-maju. Kamu cermati ya. Kamu cermati. Orang yang terlalu perasaan, terlalu hati-hati, orang maju. Tapi kalau kamu itu geroboh, basa Jawa geroboh ya Pak Mas. Ceroboh. Ya kalau ceroboh ya masuk jurang cuma gitulah dalam artian sesungguhnya. Maka ya sebenarnya para pebisnis yang menjadi pejabat itu kan ceroboh-ceroboh karena biasa dia melanggar aturan kalau bisnis kan. Maka lalu ketika menjabat di pemerintahan ya sebenarnya yang potensi masuk penjara mereka-mereka itu. Karena pengusaha itu kan lebih menonjol leadingnya daripada managingnya Mas. Jadi kalau bisa dilanggar kenapa tidak dilanggar gitu loh Mas kalau pengusaha itu. Kalau bisa ditipu kenapa harus jujur gitu kan. Pengusaha kan begitu Mas. Jadi dalam gambarannya masuk surga kan paling tinggi malah petani itu. Petani itu masuk surga. Nanti pebisnis itu tuh surganya paling eleknya loh Mas. Soalnya gani ngapusi. Pebisnisnya gani ngapusi Mas. Coba. Soalnya kamu membeli barang 100.000 kamu jual 130 banyak.
Lho kok larang Pak? Wah, kula-kulake pun 110 ngono mesti ngono ngapusi Mas itu. Kulake pun 110 jadi memang masuk akal kalau orang bisnis itu surganya paling rendah itu ya. Karena sok ngapusi. Ya padha karo Kresna lah. Kresna itu ngapusi ning sing apik, malane surgane Kresna mau ning emperan Mas itu. Emperane surgane Arjuna, emperane surgane Werkudara jarene ngono. Wong kok surga kok dibarangke. Kita ini kan suka membarangkan, suka mematerialkan akhirat gitu. Mbok bener mbok ora to, Mas. Ora mau perkiraan-perkiraan, Bang. Tapi saya lihat kok kok kayak suka membarangkan, suka mematerialkan akhirat gitu. Ya nggak tahu mbok bener mbok ora, katanya-katanya kan semua agama itu kan katanya-katanya, Mas. Ya, tinggal yakin atau enggak cuma gitu. Oke. Ada lagi yang bertanya? Nih, aku punya berapa ini? 12 mahasiswa ya itu ya. Udah ada pertanyaan? Udah ngantuk kok? Iya, silakan. Suaranya kecil. Kecil. Ya, sebagaimana tadi dikemukakan ya, pemimpinan karismatik ini ya sebenarnya lebih cenderung pada pembawaan sebenarnya ya. Cuma lalu nampaknya pembawaan saja tidak cukup ketika tidak mau memahami lingkungan kan begitu. Tapi esensi dari karismatik tentu karena ini adalah karismatik itu umumnya ya mengandalkan pada karisma yang dia miliki, dan karisma itu apakah bisa dididikkan atau tidak, saya yakin kok tidak bisa diajarkan ya karismatik itu. Tetapi bisa dihidupkan kalau istilahnya Hakim Agung Pak Artijo Alkotsar almarhum bahwa kejujuran itu tidak bisa diajarkan, nggak bisa. Kemudian karismatik nggak bisa diajarkan. Yang bisa itu hanya dihidupkan gitu loh. Apa arti dihidupkan itu? Ya sebenarnya kebiasaan lah gitu. Kalau kita itu mendidik anak kita dengan kebiasaan-kebiasaan apa yang kita inginkan ya jadilah. Tapi esensinya ini adalah pembawaan esensinya. Ya. Bahwa lalu hidup ini tidak ada hitam putih, iyalah, tapi esensinya pembawaan. Kira-kira gitu ya Mas ya. Oke, yang lain lagi ada enggak ini? Kalau enggak saya teruskan. Ya. Yang berikutnya lagi adalah kepemimpinan situasional. Ini kalau saya simpulkan begini, tidak ada jenis kepemimpinan paling baik, tidak ada. Yang ada adalah situasi yang harus kita lihat. Situasi berubah, gaya kepemimpinan kita berubah. Nah, lalu yang dimaksud situasi itu apa? Coba dilihat dulu aja lah. Kepemimpinan situasional dapat diartikan bahwa keefektifan gaya kepemimpinan tertentu tergantung pada situasi. Jika situasi berubah, gaya kepemimpinan yang digunakan juga harus berubah. Jadi tidak ada satu gaya kepemimpinan yang terbaik yang berlaku untuk semua situasi. Nah, masuk akal kalau ini juga. Tetapi situasional berarti kan cuma untuk saat ini gitu. Kalau memimpin di Polri tidak sama dong dengan di kabupaten, tidak sama dengan di perguruan tinggi, karena situasinya berbeda. Sama-sama perguruan tinggi saja situasinya dalam kondisi apa itu yang perlu disimak juga. Coba sekarang gini adalah kalau Anda sebagai kepala sekolah gitu. Kira-kira kalau Anda ingin menyelidiki attitude atau sikap guru, rapatmu itu yaitu sikap guru atau attitude guru terhadap sekolah gitu.
itu kalau rapat diselenggarakan pada tanggal tua dan tanggal muda, itu kira-kira beda enggak AC-nya? Kira-kira saja. Beda, Prof. Nah, kenapa beda? Tanggal muda habis gajian mungkin bahagia. Ya. Ya, itu karena orang mepet gitu, Mas, biasanya. Ya, PNS itu kan tergolong mepet, Mas, PNS itu. Apalagi? Alasan apa? Prof, Ya. Prof izin di Sorong sudah waktunya sholat maghrib. Oh iya, silahkan, Mbak. Nggak apa-apa. Iya, Prof. Ya, kita luwes saja ya. Oke. Gini, situasi adalah lingkungan yang berada di sekitar pemimpin, baik dalam bentuk fisik maupun nirfisik, ya, yang perlu dipertimbangkan sebelum memilih jenis atau gaya kepemimpinan tertentu. Nah, situasi itu apa? Situasi yang dimaksud bisa berupa apa? Orang yang dipimpin. Karena begini loh, Anda memimpin orang Batak, itu tidak sama loh, Mas, dengan memimpin orang Sumatera Barat. Tidak sama pula memimpin orang Bali, apalagi juga dengan orang Jawa ini. Dari ketiga kepemimpinan itu paling sulit memerintah orang Jawa. Karena orang Jawa ya tapi tidak gitu. Tidak tapi ya gitu. Ya agak sulit juga saya mengamati seluruh Indonesia ini. Mungkin karena budaya Jawa tidak langsung itu agak menimbulkan aneka tafsir gitu loh. Saya sudah keliling-keliling Indonesia itu sudah bertahun-tahun ya. Yang sering forward itu Batak. Kalau Yaya tidak. Itu enak untuk diskusi karena itu cocok dengan negara barat. Itu kalau Batak itu. Kalau Sumatera Barat agak muter-muter gitu, Mas. Sehingga kalau Anda ngomong A itu kalau nanti Anda terutama menyalahkan, nanti putar-putar menjadi F lalu kamu jadi lupa A-nya gitu loh. Nah, kalau saya enggak, lalu kembali kepada A tak ngonok gitu, kapokmu kapan ya. Dikira aku orang Jawa tidak berubah, boleh dong orang Jawa berubah, boleh dengan gesekan-gesekan progresif yang saya perlu di luar negeri dan sebagainya. Orang Bali relatif polos juga, ya. Ya banyaklah saya ketahui berbagai daerah itu mempunyai ciri-ciri yang tentu saja ada plus minusnya lah. Orang Jawa tidak langsung, ya ada enaknya loh. Orang Jawa itu kalau diinjak kakinya malah minta maaf, ngono toh. Gitu, angel ya. Mana ada orang di luar Jawa itu orang diinjak kakinya dipeloroki ngantemi kok. Kalau orang Jawa ini diinjak kakinya masih maaf loh, masih minta maaf, udah diinjak kakinya. Nah, makanya ada plus minusnya juga. Ya. Lalu jenis pekerjaan loh, Anda kerja di militer lain loh Mas, dengan kabupaten, dengan perguruan tinggi, beda-beda itu. Perguruan tinggi itu sebenarnya orangnya pinter-pinter lah, maka enggak usah kamu atur-atur gitu loh. Berikan saja kebebasan untuk berkontribusi, tapi kita koherensikan dengan aturan main, cuma gitu aja. Tapi kalau Anda terlalu mengatur ya pada yang kamu atur bisa saja lebih pinter daripada yang mengatur gitu. Nah, lalu juga waktu. Waktu ini juga tadi barusan saya katakan, apakah rapat tanggal tua dan tanggal muda itu kalau terkait dengan attitude, sikap itu beda enggak? Ya Anda sudah mengatakan beda. Masuk akal juga dong. Orang kalau seneng kan sikapnya baik, tapi kalau enggak seneng kan pasti kalau dirinya tidak merasa nyaman ya apa-apa dianggap jelek kan begitu. Lalu juga struktur atau sistem yang ada. Bagaimana sistem politik kita itu? Kalau kita mengkritik itu ditindak atau tidak, atau dibiarkan, sistem ekonomi, teknologi, sosial, dan sebagainya. Dan juga kultur budaya. Sekali lagi, kita kalau menyalahkan orang lain, budaya Kalimantan Selatan tidak sama dengan Sulawesi Selatan. Saya paham di Sulawesi Selatan itu karena bolak-balik ya. Itu kalau Anda menyalahkan orang Sulawesi Selatan di muka umum Mas. Urusanmu belum selesai loh Mas. Akan diselesaikan hari lain gitu. Coba itu. Nanti artinya apa? Dia tetap saja dendam, tidak pernah selesai. Sebelum kamu selesai. Kan ngono Mas. Nah, lalu
didompu umpamanya, juga begitu. Saya memahami ketika saya dari Mataram kemudian naik pesawat ke Bima lalu ke Dompu kurang lebih 2 jam lah kurang gitu ya. Itu kan di sana ada tradisi kalau Anda menyalahkan orang lain, kalau kamu dijamu apakah minuman atau makanan sebaiknya jangan diminum, jangan dimakan, kan begitu Mas. Aku diberitahu oleh sopirnya itu. Ini Prof nanti di sana akan menyalah-nyalahkan enggak loh. Enggak ada urusan nyalahkan dan tidak, tergantung pekerjaannya. Kalau pekerjaannya baik saya puji, kalau ada kekurangannya tentu saya luruskan. Itu sudah pekerjaan saya begitu. Begini aja Prof, kalau nanti Prof itu agak menyinggung dia, katakanlah ya menyalahkan dan sebagainya, sebaiknya nanti minuman dan makanan itu janganlah dimakan, janganlah diminum, loh Mas. Itu dari sopirnya. Tapi aku dikandani kok ngono. Aku ki setan tak antemi kok. Kasarane ngono, aku biasa tidak makan 3 hari itu udah makanan saya, namanya tidur di makam dulu. Pekerjaan saya. Namanya aku pencak itu 8 tahun dilatih refleks sampai batin, punya indera yang keenam. Wis kok ngono kok diweden-wedeni aku. Nggih, iya Pak, terima kasih Pak. Bara aku nyalah-nyalahke minuman tak entekke kabeh, makanan tak entekke kabeh. Kagum supir iki. Kok berani sekali. Orang mau berani mergo ngeleh aku ngono. Tak entekke ya ora apa-apa ki. Ngono, wong kok wedi karo wong. Saya enggak pernah takut, yang saya takuti hanya Allah saja. Ngono loh Mas. Jadi kadang-kadang hidup ini haruslah ada prioritas, mana yang harus kita takuti, mana yang tidak perlu kita takuti. Oke, ada pertanyaan dulu kepemimpinan situasional, tapi ada grafik-grafik yang perlu Anda perhatikan. Perilaku kita ini dari waktu ke waktu bisa kompromi, bisa kompetisi, bisa kolaborasi, bisa akomodasi, bisa juga pembiaran atau pengelaan. Kapan kita punya kompetisi, kapan kita berkolaborasi. Contoh yang paling ekstrim, jika pentingnya interaksi untuk pencapaian tujuan itu sangat tinggi, dan tingkat kesesuaian tujuan kelompok satu dengan yang lain sangat tinggi, ya itu mesti berkolaborasi, Mas. Anda bekerja sama. Orang bekerja sama itu kan tujuannya sama, dan kita perlu sering interaksi, kan itu kan kolaborasi ya, kan itu ya. Tetapi kalau lalu tidak cocok tujuannya, kompetisi kan gitu. Tapi kalau tujuannya cocok tetapi lalu maksud saya tingkat kesesuaiannya itu tujuan tidak tinggi tetapi interaksi tidak diperlukan, kan itu yang mengakomodasi. Jadi kalau Anda mengakomodasi orang itu maksudnya gimana sih? Ya kita interaksi tidak terlalu penting tetapi tujuannya cocok lah, sudah kita akomodasi aja, kan begitu. Tapi juga ada yang kompromi setengah-setengah itu. Interaksi tidak terlalu dipentingkan, tujuan juga tidak sepenuhnya itu cocok, yaitu namanya kompromi. Kalau kompromi itu ya setengah-setengah kabeh, Mas. Yang di pihak lain setengah-setengah juga, Anda juga setengah-setengah. Tapi kalau pengabaian itu ya itulah pengelaan, sama-sama tidak setuju semua. Udah kita abaikan saja. Nah, semacam itu kalau gaya kepemimpinanmu di mana? Kan begitu. Ya enggak itu. Di mana kamu? Ya tentu paling jelek adalah pengelaan, pembiaran. Yang paling bagus tentu kolaborasi kan itu. Makanya ya Pak Jokowi itu kan sebenarnya ya kalau dicari kekurangannya ada-ada saja lah gitu ya. Tetapi kalau Anda cermati, he is very intelligent in forming rivalry leadership. Itu. Jadi dia cerdas dalam merangkul musuh, sehingga Pak Prabowo dijadikan Menteri Pertahanan itu menurut saya dia mencoba untuk meniru Presiden Amerika Serikat yang keberapa aku lupa namanya, but he formed a team of rivalry. Dia membentuk tim musuh gitu loh. Jadi musuhnya diajak bertim, hingga aku lupa Presiden Amerika yang keberapa itu kan waktu kampanye kan wah udah perangnya luar biasa itu. Setelah dari partai Republikan itu menang, lalu musuhnya tadi dipanggil ke kantor presiden. Bagaimana kalau kamu menjadi Menteri Luar Negeri? Loh, saya itu tidak senang kamu loh.
Aku enggak senang kamu. Sama, aku juga tidak senang kamu gitu. Tapi kan kita sama-sama berdebat untuk Amerika dan Anda punya cara tersendiri, aku punya cara tersendiri. Ya bagaimana kalau kita gabung bahwa aku tidak senang kamu, kamu tidak senang saya, itu urusan pribadi coba. Akhirnya kan Pak Jokowi niru itu Mas. Team of rivalry. Tim itu ya tim rivalry itu musuh. Musuh yang dirangkul supaya menjadi timnya kan begitu ya. Banyak kritikan sono sini ya namanya ngurus orang banyak nggak mungkin dong akan apa. Ya artinya gini loh Mas, kalau saya dengan pemerintah itu ada yang kadang harus saya apresiasi. Jangan sebagai orang ilmuwan itu menjelekkan terus atau ngalem terus itu loh. Kalau Anda memuji terus atau menjelekkan terus itu namanya kamu sesat pikir itu. Kan begitu ya? Itu sesat pikir itu. Tapi ya ada yang harus kita apresiasi gitu. Ya, tapi kalau umpamanya kebijakannya baik, oh nggak perlu saya puji. Kan kamu saya gaji untuk itu gitu loh. Kan ngono ya Mas. Masa kebijakannya baik kamu puji? Enggak lah. Kita gaji kan mereka supaya kebijakannya baik ya. Kalau baik itu yang saya inginkan. Nah kalau jelek ya kita kritik kan begitu ya. Itu akalnya dipakai gitu kan dalam hal ini ya. Oke. Nah dalam melakukan interaksi dengan yang dipimpin seorang pemimpin selalu memilih cara memimpin yang paling tepat berdasarkan visi yang jelas, situasi yang dipimpin, dan kondisi lingkungan yang mempengaruhinya. Dengan mempertimbangkan tiga hal ini, seorang pemimpin dapat menggunakan salah satu atau kombinasi gaya-gaya kepemimpinan. Berikut, umpamanya kamu mengarahkan atau memberi contoh, membimbing, mempengaruhi, mengcoaching, memfasilitasi, mendukung. Bahkan kalau perlu kita sampai mendelegasi ketika yang kita pimpin itu memiliki kemampuan dan kesanggupan kerja yang memadai. Jadi sebenarnya seperti dosen itu tidak perlu diarah-arahkan, dia spesialisasi masing-masing kok. Tapi kalau udah urusan arbitrasi lah perlu, karena mereka tidak ditugaskan di situ gitu ya. Tapi saya cermati gitu. Dosen-dosen muda itu terlalu sibuk administrasi. Jadi, kapan pinter gitu. Saya mencermati kan begitu, dia sibuk akreditasi, sibuk. Nah, aku sudah mau temu Pak Rektor cuma masih di Papua. Saya akan memberi saran beberapa hal, tapi salah satunya yang terkait dengan hari ini, Pak, kepemimpinan gitu. Jadi, Pak, Mbok sudahlah sekarang masing-masing fakultas itu direkrut lulusan S2, apakah itu PEP atau apa, khusus untuk ngurusi akreditasi. Jadi jangan sampai dosen-dosen dilibatkan pekerjaan arbitrasi itu loh. Jadi dosen-dosen biar otaknya itu berpusat pada akademik, lalu yang urusan administratif itu serahkan kepada mereka-mereka itu. Maka saya akan memberikan saran kalau bisa per fakultas direkrut S2 yang betul-betul mampu membantu administrasi para dosen itu, apakah akreditasi, apakah surat menyurat pengabdian pada masyarakat atau penelitian, itu artinya dosen nggak usah ngurus itu. Urus saja yang akademik itu biar dia melesat kemampuan akademik. Ya, saya ini kan disibukkan administrasi, rapat sini, haha, mulane kowe gendeng. Aku tak ngono gitu. Aku iso ngepal Mas, aku iso ngepal para dosen nom itu. Mulane kowe ra pinter-pinter, disibukkan administrasi. Kapan kamu memusatkan perhatian pada kecerdasan akademik gitu loh Mas. Ya mungkin aku sudah senior kan, banyak makan garam lah. Saya punya intuisi sebelum berpikir gitu loh. Oke, ada pertanyaan ini? Ada pertanyaan sebelum saya teruskan? Izin bertanya, Prof. Iya, Mbak. Ini Prof terkait dengan pemimpin yang baik tadi, menurut Prof adalah yang berkolaborasi. Tetapi kalau saya amati, Prof, pemimpin beberapa gaya pemimpin yang tidak ada satu yang saklek begitu, yang betul-betul baik. Tetapi kecenderungannya yang saya lihat, yang saya amati di situasi kita belakangan ini bukan lagi kolaborasi, tapi cenderung ke kompromi untuk hal-hal yang menguntungkan pihak-pihak tertentu, Prof. Ya, ya. Nah, ini itu kalau umpamanya kemudian
kami sebagai akademisi yang masih memiliki idealisme lah begitu Prof ya, untuk mengatakan bahwa ini salah dan benar, memberikan kritik itu kecenderungannya sekarang itu kritik itu berarti menentang begitu Prof. Ya. Itu berarti oposisi. Padahal ya seperti yang Prof sampaikan tadi bahwa kalau baik tentu kita dukung, kalau kurang tentu kita memberikan masukan atau saran gitu. Nah, kecenderungannya sekarang ini bukan lagi kolaborasi tetapi kecenderungannya menindas. Kalau tidak sama dengan apa yang ada di mainstream begitu ya terpinggirkan dan akhirnya tertindas tadi itu Prof. Menurut Prof itu sebaiknya kami sebagai seorang akademisi muda yang masih memiliki idealisme tinggi itu bersikap yang manis, elok, dan fleksibel itu bagaimana, Prof? Begini ya Mbak, yang sudah sering saya katakan dimanapun, ceramah-ceramah pun. Kan seseorang itu yang paling mendasarkan pikirannya, perasaannya, dan kehendaknya. Itu tiga itu kita pegang. Kalau bisa marilah kita menjadi orang yang berpikir jernih. Artinya itu benar. Yang kedua, marilah kita punya perasaan yang suci. Artinya kita tidak ada istilahnya kotoran-kotoran batin. Ya, ada adalah nutrisi batin. Terus yang ketiga, ya marilah kita punya kehendak yang baik, jangan cacat kehendak. Itu modal dasar menurut saya dalam hidup ini ya. Nah, ketika lalu kita punya pemimpin, itu menurut pikiran saya salah dia itu. Tetapi kan sebenarnya Anda kalau pemimpin salah tetap salah. Jangan pernah Anda kompromi, tidak ada. Nah, jadi kalau pemimpin salah tetap salah. Tidak ada toleransi kalau saya. Tetapi karena kita punya adat, katakanlah kesopan santunan, ya itu kan caranya saja kan gitu. Maka lalu kita menggunakan perasaan yang halus, bagaimana ya kita mengkritik dia, tetap kita kritik dia salah, kamu tetap salah. Cuma bagaimana cara menyalahkan, itu kan menggunakan perasaan. Sepanjang perasaannya suci, Mbak. Saya pikir bisa kok kita sebagai akademisi. Karena pada dasarnya manusia itu untuk saat ini loh nggak tahu yang akan datang. Kita masih kental sekali dengan mental feodalisme saat ini. Siapapun sudahlah. Ya kalau sudah menjadi pemimpin, dia akan merasa akulah yang berhak menafsirkan kebenaran yang sah. Selalu begitu. Padahal dia tidak selalu lebih pintar daripada yang dipimpin gitu. Nah, pengakuan-pengakuan palsu semacam itu karena memang kita masih disertai oleh mental feodal, bukan budaya. Feodal itu bukan budaya, mental gitu. Kalau budaya itu punya nilai-nilai yang benar, yang keindahan gitu ya. Itu bukan budaya, tapi mental feodal. Nah, lalu untuk kalangan muda, bagaimana ya sebagai seorang muda yang kita mungkin mempunyai idealisme, tapi kadang-kadang juga anak muda itu kan bisa saja punya idealisme, tapi berpikirnya kadang belakang, itu loh Mbak. Artinya dia belum cerdas itu, bisa saja dia punya semangat, bisa juga dia punya tapi kan cara berpikirnya kan saya cermati juga belum sampai pada berpikir sistem, apalagi itu. Kalau hanya berpikir itu ada 40-an dua cara berpikir, mudah sekali itu. Tapi yang saya kedaki kalau bisa anak muda itu mulai mempelajari cara berpikir sistem. Karena berpikir sistem itu berpikir membangun keberadaan hal menurut kriteria sistem, di mana kriteria sistem itu adalah utuh dan benar, dengan catatan utuh dan benar menurut hukum-hukum ketetapannya. Itu makan waktu untuk memahami sampai sekian. Tapi itu yang paling ideal. Kalau hanya berpikir ilmiah, sekarang sepele sekali itu, tidak terlalu menjadi concern saya. Tapi apa boleh buat sebagai generasi muda mesti harus belajar tentang itu ya, karena hidup ini kalau tidak kita upayakan secara utuh dan benar pasti bermasalah. Lihat saja itu. Bermasalah kita itu kan karena
berpikir kita tidak pernah utuh dan tidak pernah benar. Contoh berpolitik, nggak pernah utuh dong, karena 100% itu beda-beda kepentingannya. Yang paling-paling yang setuju 85%, yang adalah 15% nggak setuju. Karena apa? Ya berbeda kepentingannya. Nah, berarti kan nggak utuh, yang nggak itu. Belum lagi nanti apakah yang 85% itu benar atau tidak. Nah, itu persoalan lain itu nanti. Belum tentu yang banyak benar. Belum tentu loh Mbak, karena seringkali terjadi ketidakwarasan kolektif. Saya beritahu, di kampus pun bisa terjadi ketidakwarasan kolektif karena ada penggerak untuk menjadi tidak waras kolektif. Ada Mbak, begitu tuh. Nah, lalu generasi muda ya itu tadi aja lah. Pokoknya kalau salah tetap salah. Cuma cara menyalahkan itulah dengan bahasa-bahasa yang piawai. Karena pada dasarnya manusia itu selalu saja ingin dipuji. Padahal pujian itu racun, tapi itulah manusia. Manusia kan lebih senang diracuni pujian daripada perbaikan melalui kritik. Itu kan sudah bukan barang baru lagi gitu loh Mbak. Saya kan paham bener gitu loh. Makanya kalau ada orang terlalu sopan pada dasarnya kucing-kucing dibedai pora iki. Jangan-jangan pergaulan dengan sana adalah penuh dengan kepalsuan. Penuh dengan kemunafikan. Saya ini kan tipologi orang sudah senior ya Mbak, sudah bolak-balik diuji berbagai ini itu gitu ya. Tapi ada juga yang saya bergaul udah lama tapi tetap saja dia itu berbaik dengan saya, cuma kucing-kucing dibedai. Di depan Pak Slamet ya kelihatan sopan tapi sebenarnya hati nuraninya sama sekali blong. Wow, kayak Mbak itu, udah mayoritas itu. Ya nggak masalah, saya tidak mempersoalkan itu kan hak mereka. Ngapain saya ngurusi hak mereka? Ngurusi awakku dhewe ora bener. Ngono Mbak ya. Karena panjang lebar lah kalau ngomong masalah itu Mbak. Aku sudah penuh makan garam, saya liku-liku, penuh kerikil, penuh terjal. Yang kesemuanya saya lakukan, tapi kuncinya jangan pernah mengeluhkan. Ketika kamu mulai mengeluh, sama saja kamu meracuni dirimu sendiri. Itu menurut saya itu Mbak ya. Oke. Ada yang lain? Ampun Prof, matur nuwun. Coba ini ada berapa mahasiswa? Ini ada kurang lebih 13 kok menurun ya ini ya. Ada yang lain-lain bertanya, kan saya seringkali nitani ya kalau enggak Mas Jarwo, Mbak Anu, apa yang lain-lain tidak ada sinyal-sinyal ya. Artinya apa menurut Anda ini yang kita kuliahi apa gitu loh kan, saya tidak pernah tahu Anda siapa gitu. Kalau Anda tidak pernah ngomong, aku tidak tahu siapa kamu. Jadi ada baiknya ya, karena orang itu saya nilai akan maju atau tidak, menurut saya 3 hal ya. Pertama, cepat berpikir. Yang cepat berpikirnya berpikir kreatif inovatif tentu. Terus yang kedua itu kan harus pinter ngomong, smart speaker gitu. Ya, pembicara yang cerdas itu. Nah, kalau itu tidak muncul, siapa yang tahu bahwa kamu pinter gitu loh. Saya boleh ngerti ya. Coba umpamanya kamu pinter tapi tidak pernah ngomong, siapa yang tahu bahwa kamu pinter? Maka saluran orang pinter itu kan cuma 2. Kalau Anda dosen yang nulis di jurnal kan gitu ya. Kalau enggak yang ngomongannya kan begitu. Nah, cuma nulis di jurnal itu seringkali saya kritik ya, karena apa? Penelitian-penelitian kita itu untuk siapa sih? Coba aku tanya, Anda nanti pasti disuruh nulis Scopus, Mas, ya enggak? Iya, Bro. Betul, Bro. Jurnal internasional lah kira-kira gitu. Betul, Saya Bro. pernah membaca berbagai liku-liku. Siapa yang sebenarnya membaca jurnal internasional khususnya Scopus itu? Jadi ada jurnal itu hanya dibaca oleh 10 orang, ada jurnal Scopus loh Mas itu, bahkan itu satu gitu, itu hanya dibaca 15 orang. Terus aku mau tanya, loh, kalau Anda itu di Scopus selalu diterima yang membaca yang 15 orang, yang membaca pun orang Jerman, orang Prancis, loh orang Indonesia nggak ada yang membaca. Terus penelitianmu itu untuk apa? Aku tanya. Aku tanya saja, simpel pertanyaan saya. Lalu penelitianmu untuk siapa gitu loh. Nah, inilah misteri-misteri yang karena kita patuh buta,
terhadap penguasa, terutama dari kementerian ya di sini kan apa tidak ada yang kamu dengarkan kecuali penguasa kan begitu ya. Meskipun orangnya pintar kalau tidak punya kekuasaan kan orang kita itu pret itu Mas. Mentalnya karena mental feodal jadi sering menjilat pimpinan itu kelihatan sekali kok Mas saya kalau pimpinan sedang apa wah selamat atas menunggu dan jangan gendenge ra elok lho Mas. Enggak habis pikir. Otaknya kok otak penjilat gitu loh. Menurut saya kok apa begini ya hidup yang benar itu ya. Kenapa kok membedai dirinya seperti kucing gitu loh. Kucing-kucing dibedai. Padahal saya amat yakin kalau hidup itu penuh dengan kelugasan. Ya barangkali itu justru jalan yang paling padang untuk mengarungi kehidupan di dunia ini. Tapi ya apa boleh buat, saya juga happy-happy saja kok melihat perilaku kebo-kebo ngono iki tak toke wae. Wis ngapusi, kan menjilat kan wis peno-peno aku duwe kumpulan HP nih Mas. Wah, jan ini tak simpulke iki ya borokan kabeh ya. Tapi ya begitulah hidup, saya juga enggak masalah. Karena saya hidup ya saya lakukan menurut Allah hidup saya tidak akan terpengaruh oleh pihak lain. Itulah kira-kira. Ya, saya sering kali diskusi sama anak saya pun, saya itu sebenarnya ada hal yang sangat kagum dengan Dedi, manggil saya Dedi. Karena memang dia sering saya ceritai gini-gini dan amati perilakuku. Apa perilakuku ini itu ceritakan pada saya. Tapi dia dengan polos seperti itu. Oke. Saya teruskan ini terakhir saja garis besar cara memimpin. Begini, ini ada 5 kasus, tentu saja bisa 7, bisa 8, bisa ditambahkan lagi. Gitu. Nah, kasus atau situasi itu begini, ada situasi kasus 1, 2, 3, 4, 5. Gitu. Ini mungkin bisa ditambah sampai 12 silahkan. Lalu kita punya bawahan, ini situasi tipe 1 ya kasus 1 gitu. Kita punya bawahan itu kemampuannya rendah gitu. Tapi komitmen kerjanya baik gitu. Tetapi konteksnya tidak harus menuntut, artinya kalau Anda pas menggarap akreditasi besok harus dikumpulkan, itu kan konteksnya kritis itu ya. Tetapi ini tidak ada tuh. Situasinya tidak kritis silahkanlah kapan saja gitu rupamanya gitu. Jadi konteksnya dibuat strip kosong. Lalu tindak lanjut pemimpin apa? Kalau punya bawahan yang kemampuannya rendah tapi komitmen kerjanya tinggi. Tindak lanjutnya begini, bimbinglah dan latihlah. Kenapa begitu? Ya karena dia rendah kemampuannya gitu. Kalau rendah kemampuannya ya jalan terbaik ya dilatih, dibimbing, tapi juga bisa juga dengan non pelatihan loh, boleh. Bisa magang, bisa apa gitu boleh. Terus tanggapan sang pemimpin apa? Ya cobalah yang bersangkutan berilah kesempatan, berilah semangat, dan juga berilah dukungan moral. Kan begitu. Ya ini kalau Anda menghadapi bawahan yang kemampuan kerjanya rendah tetapi komitmen kerjanya tinggi. Baik. Nah ini contoh. Yang kedua, ini kemampuannya juga sudah bagus, komitmen kerjanya sudah bagus, tapi konteksnya itu kritis ya. Saya umpamanya sebagai ketua jurusan menunjuk si A, si B karena dia itu mampu dan komitmen kerjanya bagus. Tapi gini Bapak-bapak, ini kan besok pagi jam 9 harus kita kirim ke Jakarta. Lah, berarti kan situasinya kritis gitu. Lalu apa yang harus Anda lakukan sebagai ketua jurusan? Ya tindak lanjutnya ya bimbinglah. Tunjukkan persyaratan dan tekankan pentingnya. Itu tindak lanjut Anda sebagai pemimpin. Karena apa? Besok pagi dikumpul jam 9 dikirim ke Jakarta. Terus tanggapan Anda sebagai pemimpin gimana? Anda tetap harus bersahabat dengan yang Anda pimpin, tapi tetap harus tegas karena besok pagi harus dikirim ke Jakarta. Itu loh Mas, itu situasi kedua. Lalu yang ketiga, ini juga variasi lainnya, dia kemampuannya baik, komitmen kerjanya juga baik, dan konteksnya tidak menuntut, tidak harus segera selesai, tidak kritis berarti,
Lalu gimana tindak lanjut sang pemimpin? Ya sudah libatkan dialog dua arah. Tanggapan Anda sebagai pemimpin ya tunjukkan perilaku yang sportif. Cuma gitu aja. Ya. Artinya Anda tidak nyetir-nyetir ya sudah mampu pemimpin kerja baik kok masih Anda ingin intervensi ya keliru. Lalu situasi keempat ini kemampuannya tidak dibutuhkan karena mungkin pekerjaan itu tidak terlalu tinggi menuntut kemampuan, lalu komitmen kerjanya rendah lagi. Situasinya memang kita tidak menuntutnya. Ya, contoh itu tukang sapu lah, rasanya gitulah. Kemampuannya kan tidak kita tuntut tinggi, komitmen kerjanya tapi kok rendah, di mana-mana banyak kotor. Ya konteksnya tidak tinggi, tidak tuntut lah, itu pagi-pagi harus bersih semua yang nggak harus itu kan. Maka lalu tindak lanjutnya gimana? Ya berikan umpan balik dan instruksi yang jelas. Lalu tanggapan Anda sebagai pemimpin, ya sungguh-sungguhlah dan kesampingkan perilaku yang mengganggu. Gitu. Nah, yang situasi kelima ini troublemaker ya. Troublemaker ini masalah personal, kemampuannya nggak beres, komitmen tidak beres, tapi membuat onar gitu loh orang semacam ini. Dan ada loh Mas, dalam setiap organisasi ada tipologi-tipologi orang yang troublemaker gitu. Sebenarnya solusi yang paling baik taleni saja di pojokan sana, menengah yang penting gue tak pakani ngono. Tapi kan itu lalu tidak manusiawi kan itu. Jadi kalau Anda punya bawa yang troublemaker, diapakan itu Mas? Nah ini tindak lanjutnya ya lakukanlah penyuluhan dan nasihat. Artinya apa? Kok dia menjadi troublemaker itu penyebabnya apa? Karena kalau ingin menyelesaikan masalah kan cara tercocok, tertepat kan dicari penyebabnya. Ya sebut saja Anda ngantuk sekarang itu kan dicari penyebabnya. Jangan-jangan penyebabnya ya kuliah sore Pak, dari pagi saya udah kuliah ya, kalau begitu solusinya saya ganti pagi saja. Ngono, orang ngono sama ya. Tapi kalau jadwal sudah penuh ya raisoy ngono. Nah, tidak hanya itu saja, lalu tanggapan sang pemimpin ya berikan dukungan moral. Kadang-kadang orang yang troublemaker itu banyak masalah yang bersumber dari moral, itu bukan dari kepintarannya. Nah, masalah moral itu apanya gitu. Nah, itu maka lalu sang pemimpin ya harus mengerti di mana yang terjadinya moral yang defisit atau istilahnya ya kalau tidak bermoral itu masih lebih tinggi daripada defisit moral. Orang yang paling rendah derajatnya kalau defisit moral. Otonomi moral itu paling bagus, bermoral itu di bawahnya, kurang bermoral di bawahnya, tidak bermoral di bawahnya lagi, paling bawah defisit moral. Ini lemah. Saya tidak akan menambah ya, tidak harus saya selesaikan semuanya, tapi waktunya. Tapi kalau ada pertanyaan-pertanyaan, ini saya persilahkan. Izin bertanya, Prof. Iya, monggo. Minggu kemarin itu ada berita viral seorang menteri yang marah-marah di depan umum. Bagaimana tanggapan Prof Selamat melihat keadaan seperti itu, Prof? Ya gampang, itu pemimpinnya goblok, sederhana. Nggak usah panjang lebar jawaban saya, goblok. Orang sudah tahu kalau memalukan orang di depan umum itu jelas itu adalah menyakitkan hati orang lain. Ya enggak itu, Mas? Ya, Anda pun kalau dimarahi di depan orang, dibodoh-bodohkan, kan ya malu tuh Mas ya. Apa tidak ada waktu yang lama, maka orang yang mau marah itu sebaiknya pergi saja gitu loh Mas. Jadi kalau Anda itu mau marah, lebih baik pergi gitu. Sebab kalau kamu tetap di situ, marah gitu Mas. Saya kalau di rapat itu kadang jengkel Mas, ini kok bodoh-bodoh, pergi saya. Sebab nanti kalau di situ, nanti saya ngomong saya pasti akan menjelek-jelekan gitu ya. Sudah aku pergi dulu saja, entah kencing dulu, entah apa cari oksigen dulu, setelah normal, karena duduk itu kadang-kadang kan otak kita nggak lancar ya, karena kan apa kesehatan kita itu tergantung dari apa kesehatan otot kita di kaki ini ya. Kalau kaki itu kamu duduk terus saja, berarti ototmu itu tidak sehat. Kalau ototmu nggak sehat, otaknya nggak akan beres Mas. Maka kalau sudah setengah 1 jam maksimal, jalan Mas, jalan. Kamu harus jalan kemana, entah izin Pak saya ke WC dulu atau izin saya apa gitu, tapi harus pakai alasan ya.
Sehingga lalu Anda bisa mengurangi kemarahan. Karena marah itu kan sudah saya katakan waktu yang lalu, itu kan kotoran batin ya Mas ya, marah itu. Marah itu karena ketidakadilan. Persepsimu loh, kan gitu. Kalau orang sedih itu karena kehilangan. Orang itu stres itu karena tertekan, apakah tertekan pekerjaan, tertekan keuangan, tertekan waktu, tertekan beban pekerja, dan aku tidak tahu. Tapi kadang-kadang orang itu frustasi karena gagal. Kadang-kadang orang yang gagal itu frustasi Mas larinya. Ya, lalu juga ada orang yang iri ya karena lalu Anda menyamakan dengan yang punya kelebihan gitu loh. Ya kalau cuma dia yang kamu pandang kelebihan, kalau bandingkan orang Amerika gimana gitu. Kamu lebih miskin lagi umpamanya gitu. Jadi kita ini kenapa sih hidup kok suka membanding-bandingkan? Ya saya enggak, sama sekali enggak. Saya hidup itu murni. Inilah yang saya capek. Tentu saja tidak ada alasan lain kecuali saya bersyukur, tapi bersyukur saja tidak cukup. Saya ulangi lagi, bersyukur saja tidak cukup. Tetapi kita bersyukur dan berbuat yang lebih baik. Ngono nek cara aku. Oke. Jadi kembali lagi hindari Mas. Kalau Anda ingin marah, mendingan pergi dulu aja. Entah alasan kemana gitu. Saya mencoba untuk seperti itu ketika saya akan seperti itu. Kan ada pertanyaan lain satu lagi sebelum kita akhiri. Cek, ya Prof, mohon izin. Ya, silakan Mas Galih. Ya. Terkait dengan diskusi tadi Prof terkait dengan pemimpin. Terkadang kita sering dihadapkan oleh dilematis ya Prof. Ada sosok seseorang yang memiliki akademik yang bagus, tetapi menghindar di dunia politisi ataupun tidak ingin menjadi pemimpin secara langsung. Tetapi ada juga yang mohon maaf tidak memiliki bekal yang cukup, tetapi ingin berkuasa menjadi pemimpin. Nah, kita sebagai generasi muda, Prof, dan calon penerus di akademisi ini harus bersikap seperti apa, Prof? Dengan pengalaman yang sangat banyak dari Prof Slamet. Terima kasih, Prof. Ya, sebenarnya pertanyaan Mas Galih itu sudah banyak dipersoalkan waktu-waktu yang lalu, bahkan akhir-akhir ini saja Presiden Turki juga membuat pernyataan, ya kalau orang-orang yang pinter dan hatinya baik tidak mau masuk partai politik, ya Anda harus menerima diurus oleh para gali, kan begitu ya, kira-kira gitulah. Anda harus menerima diurus oleh para garong-garong, para koruptor dan sebagainya. Ya, sebenarnya itu adalah satu statement yang sudah cukup lama dipersoalkan orang gitu. Sekarang gini aja lah Mas Galih, enggak usah jauh-jauh. Kenapa Pak Slamet enggak mau masuk partai politik gitu loh? Ya Bapak suka mengkritik mereka, tapi kenapa Bapak enggak mau ke partai politik gitu? Saya bukanlah ngawur hidup saya coba saya cermati, kalau masuk partai politik aku punya keahlian enggak untuk ngidak-idak wong liya gitu. Ngono Mas, masalah iki. Jadi saya itu tidak punya keahlian untuk ngidak-idak wong liya, Mas. Enggak punya keahlian saya. Dan itu terjadi para orang-orang pinter. Sebut saja satu saja, profesor itu yang dari dari Undip itu yang ahli hukum laut, Pak Dimyati, Profesor Dr. Dimyati. Iya, Prof Dim. Itu satu pesawat dan berdampingan dengan saya loh Mas. Itu duduknya di sebelah kanan saya. Terus kita ngomong-ngomong, gimana Prof Dimyati di PDIP itu gitu. Waduh, udahlah Mas Slamet enggak usah masuk partai seperti saya. Di kalangan partai ini tidak ada urusan yang pinter dan jujur, enggak ada. Saya ini seorang profesor doktor diinjak-injak oleh anak-anak SMA yang karena berebut tentang kedudukan atau posisi di PDIP itu. Ngono Mas, itu ceritanya itu. Nah, jadi prinsipnya gini, saya ini tidak punya keahlian untuk ngantemi wong, untuk nginjak-injak urong, untuk ngapusi, enggak punya saya itu. Jadi karena aku mengaku diri saya tidak punya keahlian ngapusi, karena kalau di politik itu ngapusi itu biasa Mas itu. Udah, percaya saya lah, aku sudah
bergaul dengan DPR yang waktu itu DPR-nya bagus-bagus ya. Waktu itu zaman Orde Baru. Menurut saya DPR-nya bagus. Tapi juga ada jeleknya, Mas. Kita pernah menginap di Hotel Maritime di Jerman waktu itu. Nah, lalu kita ini nginep di situ 2 hari. Kemudian hari kedua kan kita check out gitu ya. Nah, ini padahal anggota DPR ini orang hebat-hebat, Mas. Mantan rektor, mantan gitu-gitu loh. Nah, ketika pagi-pagi kita cek out itu, di hotelnya itu kan ada televisi yang pay TV, Mas. Pay itu membayar TV, tapi membayar karena isinya apa? Film seks terus, Mas. Wong do tunggang-tunggangan yang kamar tidur terus ngono lho, Mas. Anu ngono kuwi lho. Nah, ketika kita check out itu si bagian kasir bertanya, "Who is watching the PTV? Siapa yang melihat PTV?" Bapak melihat? Enggak, saya. Ibu? Enggak. Enggak lah, si kasir kan enggak percaya ya. Let me see gitu, karena semuanya mengaku tidak melihat. Oh, Mr. I think you about 7 hours watching televisi. Jadi Pak A itu kamu melihat film seks itu 7 jam satu malam tadi. Tidak ada yang ngaku, Mas, itu ternyata itu. Coba bayangkan itu. Jadi semacam itu saja menurut saya zaman itu anggota DPR masih lebih baik lah dibanding sekarang. Kalau sekarang wassalam kan menurut Mas. Oleh karena itu saya tidak mempunyai keahlian itu, Mas Galih, belak-belakan saja. Sebab kalau Anda menjadi politisi itu mengalahkan orang lain itu sudah bukan lagi hal penting. Kan begitu. Sudah keharusan. Anda menipu sudah tidak masalah, karena kalau kampanye yang datang cuma 10 orang saja ketika ditanya gimana kampanye Pak, wah bludak, padamu ngomong 10. Tapi begitulah politisi selalu kucing-kucing dibedai. Nah, aku tidak punya keahlian itu, contoh saja Mas Galih. Ya, jadi kalau enggak punya keahlian itu gimana Prof Slamet? Ya aku nerimo. Tidak orang goblok-goblok nih aku ngomel gur ngono wae toh. Yang penting aku sehat mentalku. Aku nek ra ngomel kan iso sakit jiwa, Mas. Jadi cara ngomel saya piye mlebu kamar tak kunci kamar ke menteri goblok tak ngono ke Mas. Goblok ora iso apa-apa ning kamarku dhewe ngono lho Mas ya. Jadi kan tidak ada orang tahu. Nah, prinsipnya memang kalau Anda ingin menjadi penguasa itu dirintis dari politisi dan Anda mesti berorganisasi. Berorganisasinya apa ya? Ekstrim ya partai politik, kalau tidak paling tidak ya itu di organisasi kemasyarakatan, apakah NU, apakah Muhammadiyah, apakah Nahdlatul Wathon, apakah di Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, prinsip harus berorganisasi. Kalau ingin belajar ngurus orang kan begitu. Nah, saya akui saya memang tidak dilatih untuk itu sejak kecil, sehingga saya memang lebih nyaman kalau aku bekerja menurut keahlian saya. Nah, itu sama kalau begitu, kalau kita ini tidak mau menjadi memimpin di situ, kita harus menerima ya. Jadi gimana sikap kita itu? It is your personal choice, pilihan Anda sendiri. Kalau Anda ingin nyaman dengan berpartai, silahkan saja. Kalau tidak. Tapi memang lalu kita kalau tidak nimbrung pada organisasi-organisasi semacam itu, lalu untuk mengekspresikan jiwa altruistik kita sulit. Karena kalau Anda ingin mengekspresikan jiwa altruistik, yaitu kita bertindak yang bermanfaat bagi orang lain, mau tidak mau ditempuh dengan organisasi. Lihat saja, semua menteri itu tidak ada yang tidak berorganisasi. Lihat saja lah. Kecuali Orde Baru dulu ya, itu kecuali. Tapi kan sekarang kan Anda kalau enggak masuk organisasi tertentu sulit untuk menjadi penguasa. Panjang lebar ya Mas Galih ya, tetapi saya berharap kalau yang muda-muda begini ya sudahlah, tajamkan akademik dulu aja lah. Nanti kalau sekiranya sudah mapan, bolehlah Anda menceburkan diri dalam organisasi yang penuh ketidakpastian itu, tapi berarti mengambil risiko kan begitu ya. Ya nggak apa-apa kalau memang itu pilihan hidupnya. Saya pikir itu aja kawan-kawan semuanya, harus santikan dulu ya. Saya ini ya biasalah dari pagi sudah ada yang konsultasi pagi-pagi karena saya kan jam 8.30 memberi kuliah.
silahkan konsultasi jam berapa tadi ya, 7:30 sampai jam 8:30. Kemudian ya biasalah kalau saya harus ngurus diri saya sendiri, lari-lari dulu lah.